Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus kiranya senantiasa melindungi dan memberkati saudara semua. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan, dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dan mulia dari saudara semua dengan mensubscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Kesaksian saya hari ini yaitu pada hari Minggu saya mendapat sesuatu dari Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan agar kita berlomba-lomba untuk membangun rumah kita dari emas, sebab waktunya sudah sangat dekat. Berlomba-lomba yang dimaksud adalah berlomba-lomba dengan diri kita sendiri untuk terus berusaha membangun rumah kita dari emas. Bagaimana kita membangun rumah kita dari emas? Roh Kudus mengajarkan kepada saya untuk membangun rumah dari emas, yaitu pertama, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Roh Kudus memperingatkan kepada saya, selama masih ada waktu, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Karena ada saatnya kita tidak dapat mencari Tuhan. Kita buka di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 14, perikopnya lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ada saatnya di mana manusia tidak dapat menemukan firman Tuhan. Maka mereka akan haus dan lapar. Dikatakan mereka akan binasa. Maka pergunakanlah waktu yang ada untuk mencari Tuhan. Kita membangun rumah kita dari emas. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya,
Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Roh Kudus mengingatkan waktunya semakin singkat. Memperingatkan kepada kita dengan doa tidak jemu-jemu. Agar pada saat Tuhan Yesus datang, Anak Manusia datang, didapati iman kita. Firman Tuhan dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari saudara, kita jadikan hidup kita, diri kita, rumah doa bagi segala bangsa. Agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, amin. Kemudian Roh Kudus mengajarkan kepada saya, yang kedua, membangun dari emas. Yang kedua ini adalah memiliki kasih dan damai. Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Maka kita harus memberkati orang lain, maka kita memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah kita dengan gosip, dengan fitnah, menjelekan orang lain. Kita harus jaga lidah kita. Tetapi sebaliknya kita memberkati, kita membangun, kita menyelamatkan orang lain. Itulah kehendak Tuhan, agar kita semua selamat. Tidak berlaku curang, tidak mencemooh. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin, amin. Jadi saudara, kalau kita mau didengar Tuhan, maka kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita membangun rumah kita dari emas. Kemudian kita baca Matius 5 ayat 7 dan 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian Ibrani 12 ayat 14 bagian A, tertulis berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 12-13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang. Artinya, melepaskan pengampunan, mengasihi dan mendoakan mereka agar diselamatkan Tuhan. Itulah hukum yang membebaskan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Firman Tuhan katakan, agar kita memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi pada saat kita memiliki belas kasihan,
kita dimenangkan. Mereka pun dimenangkan. Keluarga kita dimenangkan. Kita mau keluarga kita diselamatkan. Maka milikilah belas kasihan kepada mereka, pada saudara-saudara kita, pada lingkungan kita. Karena belas kasihan yang akan memenangkan penghakiman. Kemudian yang ketiga, kita membangun rumah kita dari emas. Bersukacitalah senantiasa di dalam penderitaan. Kita dijadikan oleh Tuhan seperti emas. Orang yang tahan uji adalah mereka yang berbahagia di dalam penderitaan. Karena mereka tahu mereka dijadikan emas. Emas akan bercahaya. Emas yang dilebur, dimurnikan, akan menjadi sesuatu yang indah, menjadi barang yang mulia. Kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Perikopnya menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara, jangan takut sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin, amin. Saudara, pada saat kita menderita, pada saat kita dianiaya, disitulah kasih karunia kepada Tuhan. Dan kita membangun rumah kita dari emas. Wow, luar biasa Tuhan. Kalau kita mengerti rahasia ini, maka kita akan mengucap syukur pada saat kita mengalami penderitaan. Sebab hanya sedikit orang yang masuk melalui pintu yang sesak. Hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Dan berbahagialah saudara bila kita menemukan pintu yang sesak dan dapat melaluinya. Sebab Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Sebab Dia yang berperang ganti kita. Kita hanya dompleng aja sama Tuhan. Kita hanya melekat aja sama Tuhan. Dia yang berjalan di depan kita. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi berbahagialah. Sebab upahmu besar di surga. Mari saudara, kita bangun rumah kita dari emas.
Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudara, pada saat Tuhan datang, di dalam awan-awan, di dalam kekuasaan dan kemuliaannya, yaitu di dalam api. Di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau kita membangun rumah kita dari emas, kita akan tahan di dalam api. Sebab Tuhan akan datang di dalam api. Kita akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari saudara, persiapkan diri kita semua. Roh Kudus mengingatkan kita agar kita membangun rumah kita dari emas. Agar kita tahan uji, agar kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia pada saat Tuhan Yesus datang di dalam awan-awan, di dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Maranatha. Haleluya, haleluya. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Bila saudara mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini atau hal lain yang positif untuk membangun tubuh Kristus, silakan saudara dapat memberikan tanggapan saudara di dalam komentar. Terima kasih saudaraku. Saudara juga dapat share atau membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita di dalam kepenuhan Kristus, semakin dewasa dan disempurnakan. Menjadi satu tubuh Kristus, siap menjadi mempelai Kristus yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua. Menyongsong Tuhan di angkasa, semuanya diangkat, tidak ada yang tertinggal. Maranatha. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa ditinggikan di dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus menarik semua orang datang kepadanya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.